Tuhan, Shalom. Shalom. Kita bersyukur dan berlimpah terima kasih kepada Tuhan. Hari ini adalah merupakan hari yang istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena seluruh dunia, khususnya umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memperingati hari kenaikan Yesus Kristus Tuhan. Itu sebab saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau saudara masih ada sampai dengan hari ini, itu semua oleh anugerah Tuhan. Itu semua oleh balas kasihan dan Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah, untuk itulah sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, bahkan hari ini kita ada dua seksi, yaitu ibadah dan juga ibadah perjamuan. Nah, itu sebab mari kita dengan sungguh-sungguh hati memberikan pikiran kita, hati kita, jiwa kita, roh kita, akal, budi sehat kita untuk fokus kepada firman Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu mari kita berdiri, kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Betapa hati kami sangat bangga dan sangat bersyukur di mana kami boleh ada sampai hari ini. Biarlah semua kami yang mendengar, yang Tuhan mengedit Tuhan kebenaran firman Allah ini akan diberkati oleh firman-Mu, di mana hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu 2000 tahun yang lalu. Itu sebab ibadah kenaikan-Mu ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Biarlah ibadah ini Tuhan sekaligus dikalian Tuhan dengan ibadah perjamuan terus, kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami tabiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi tema untuk kita pada hari ini, hari kenaikan. Untuk itu mari kita buka dalam kitab Kisah Rasul pasal 1. Kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Ya, saya akan baca ayat 6 dan Bapak Ibu ayat 7. Selanjutnya kita akan baca bersama-sama ayat 10. Bergantian kita akan baca. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memuliakan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sama-sama. Ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik ke situ, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dan mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, dan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Puji Tuhan. Yesus datang untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Kehadiran Yesus di muka bumi ini, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ada melaksanakan suatu tugas pekerjaan yang sangat luar biasa, suci dan kudusnya, yaitu tentang penebusan. Saudara-saudara, sesudah Yesus menyelesaikan pekerjaan yang sangat maha berat, sangat sukar, tetapi sudah dikasih oleh Tuhan oleh kuat kuasa Allah Roh Kudus, sehingga semua apa yang dia kerjakan di muka bumi ini tidak ada yang gagal.
Dan memang Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Iblis berusaha untuk menggagalkan, yaitu rencana besar Allah terhadap kita manusia. Tetapi Yesus luar biasa. Dia mengerjakan dengan penuh dengan kuasa Allah. Penuh dengan kerendahan hati. Penuh dengan segala kekuatan daripada Tuhan. Yesus mengerjakan suatu pekerjaan yang penuh dengan antusias. Kenapa? Karena dia telah ditetapkan menjadi juru selamat umat manusia. Dia telah ditetapkan untuk menjadi penebus umat manusia. Itu sebab Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini seluruh dunia yang dimanapun berada memperingati hari kenaikan Yesus Kristus yang Tuhan pertama kali yang mereka lihat, di mana Yesus terangkat ke surga. Dan berita itu juga diselanjutkan dengan suatu berita yang sangat-sangat menggembirakan bagi setiap kita hari ini. Di mana dua orang yang berjubah putih itu berkata, apa yang kamu lihat sekarang itu Yesus terangkat. Demikian pula Yesus yang akan datang kembali yang kedua. Dia akan datang seperti yang kamu lihat ini. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita mengatakan, kita mengetahui bahwa Yesus akan datang bagaikan pencuri, itu hanya bagi orang yang tidak percaya sama Tuhan. Itu hanya bagi orang yang tidak hidup bersama dengan Tuhan. Itu hanya orang bagi mereka yang ragu-ragu tentang Yesus, bimbang tentang Yesus, khawatir tentang Yesus, cemas tentang Yesus. Ketangan mereka hanya sebagai pencuri. Tapi bagi saudara dan saya yang hidup penuh dengan iman, penuh dengan kepercayaan, penuh dengan ketidakbimbangan dan ketidakkecemasan, tidak ada kekhawatiran sedikit pun terhadap Yesus Kristus. Dia datang seperti dia pergi. Yang kita akan lihat bahwa dia datang dengan awan dan juga menjemput kita. Supaya di mana kita ada, di situ juga dia ada. Ada amin. Yesus pernah berkata, jangan beri hatimu terharu. Percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Aku pergi, perhatikan, aku pergi untuk yaitu menyediakan tempat bagimu. Wow, katakan wow. Luar biasa. Jadi Yesus sampai hari ini belum selesai bekerja. Dia masih yaitu bekerja dengan sangat-sangat luar biasa. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan dia berkata, sesudah aku yaitu menyediakan tempat bagimu di surga sana, aku akan kembali dan menjemput engkau. Supaya apa? Di mana aku ada, di situ juga engkau ada. Ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus, luar biasa. Oh haleluya. Itu sebab Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita akan yaitu mengenal sedalam-dalamnya kasih Tuhan. Kalau kita mengerti tentang penebusan Allah, sekali lagi kalau kita mengerti tentang penebusan Allah, berarti kita melihat sampai ke dalam isi hati Tuhan, betapa besar kasihnya terhadap saudara. Ada amin. Betapa besar kasih Allah terhadap saudara dan saya, sehingga diberikanlah anak yang tunggal itu, agar supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, tapi akan memperoleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan kita percaya kepada Yesus? Kenapa kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Karena dalam Yesus kita ada pengharapan. Amen. Dalam Yesus kita ada janji. Dalam Yesus kita ada suatu hal yang spektakuler, yang dunia ini tidak bisa memberikan. Hanya dalam Yesus yang bisa dapat memberikan. Yaitu apa? Yaitu iman, percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu sebab saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saya baca berulang-ulang kali baca, saya bisa simpulkan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bisa simpulkan hanya ada 4 hal yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan nyatakan dalam isi Alkitab. Yaitu pertama, Kejadian 1-2 adalah itu dan merupakan suatu penciptaan langit dan bumi. Itu Kejadian 1 dan 2. Allah menciptakan langit dan bumi ini, itu pekerjaan Allah sebelum dia naik ke surga. Sudah dikasih oleh Tuhan, untuk saudara-saudara kasih oleh Tuhan, pada waktu itu dia ciptakan langit dan bumi.
dan segala isinya, dan segala mineral-mineral yang ada di dalamnya, segala terkandung dalam perut bumi ini, itu semua adalah ciptaan Allah. Allah berkata, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya yang kelihatan dan tidak kelihatan. Itulah yang Allah lakukan. Itu yang Allah kerjakan di muka bumi ini bersama kita sebagai umat manusia. Yang kedua, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, yang saya baca dalam kitab, yaitu di dalam kitab kita ini, di mana mulai dari kitab yaitu pasal 3 sampai dengan pasal 11 Kejadian, itu merupakan penipuan iblis terhadap manusia. Maka Yesus, saudara kasih oleh Tuhan, berkata, pencuri datang hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan, tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup berkelimpahan. Yohanes 10. Itulah kehadiran Yesus di kolong langit ini. Itulah keberadaan Yesus di kolong langit ini. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, saya simpulkan nomor 2 dalam kita adalah iblis datang menipu, iblis datang mencuri, iblis datang membunuh, iblis datang membinasakan umat manusia supaya tidak satupun yang akan selamat. Itu program iblis, itu program setan. Tapi program Yesus Kristus, dia datang ke dunia ini agar supaya tidak ada satupun yang binasa, tapi semua memperoleh yaitu tempat yang Allah sediakan bagi saudara. Itu sebab saudara-saudara kasih oleh Tuhan, iblis datang hanya membunuh. Sekali lagi, iblis datang membinasakan, iblis datang mencuri yaitu kebahagiaan kita, mencuri sukacita kita, mencuri segala kekayaan kemuliaan yang ada di dalam pribadi saudara dan saya, sehingga saudara kasih oleh Tuhan kita menjadi manusia yang tidak berdaya. Itu nomor 2. Nomor 3, saudara saya kasih oleh Tuhan, apa yang kita rayakan hari ini itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Yesus menggantikan saudara, yaitu di atas kayu salib. Haleluya. Puji Tuhan. Dia telah bernubuat mulai dari Kejadian pasal 12 sampai dengan yaitu Meleaki, di mana Yesus akan datang untuk menebus umat manusia. Berkali-kali ya sudah kasih dengan cara-cara, dengan perumpamaan demi perumpamaan, berbagai macam hiasan. Sudah kasih Tuhan Allah berbicara kepada manusia, kepada nabi, kepada imam-imam, bahkan sekaligus kepada raja-raja, bahwa Yesus itu adalah Immanuel. Yesus itu adalah Mesias. Sudah kasih oleh Tuhan, dia datang nanti sekali kelak untuk menggantikan manusia. Menggantikan manusia dengan cara bagaimana? Yaitu dia harus tersalib di atas kayu salib. Itulah penggantian Allah. Sehingga sudah kasih oleh Tuhan, Rasul Paulus dikatakan 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21, tolong dibaca. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21. Ayat ini sudah beberapa kali saya ulangi di tempat yang sama ini, agar supaya betul-betul sadar, saudara menyadari betapa Tuhan itu Allah kita yang luar biasa. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-21, firman Tuhan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Dia yang tiada mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa, supaya dalam dia kita dibenarkan. Supaya dalam dia kita dibenarkan. Terus. Iya, terus. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia karunia Allah yang telah kamu terima. Ada amin? Puji Tuhan. Jadi karunia Allah yang saudara telah berikan kepada saudara, yaitu karunia Allah apa? Yaitu penyelamatan manusia. Itulah Allah berikan secara cuma-cuma. Dia datang ke dunia ini untuk dapat supaya apa? Menebus saudara, menggantikan saudara. Saudara tidak bisa menyelamatkan hidup saudara. Orang berdosa tidak akan bisa menghapus dosa. Tapi hanya bisa dihapuskan orang yang tidak berdosa. Yaitu namanya Yesus Kristus yang tidak berdosa. Dia tidak bercacat celah. Saudara kasih Tuhan untuk mengampuni dosa saudara. Untuk membersihkan segala sengah-sengah dosa dalam hidup saudara. Maka Yesus rela mati di atas kayu salib. Itu sebab Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah terhadap isi dunia ini, maka diberikanlah anak yang tunggal itu, agar supaya barang siapa yang percaya dan menerima dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Wow, hebat, katakan hebat. Itulah Tuhan menyediakan. Itulah Tuhan menggantikan saudara.
Itu sebab marilah berikanlah kepada Tuhan dengan cuma-cuma, karena Tuhan telah memberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Itu sebab berikanlah hati saudara, terbukalah pikiran saudara, berpikirlah yang positif, berimanlah yang positif, berbicaralah dengan positif, bertindaklah dengan positif. Supaya apa? Positif saudara akan diterima oleh Tuhan. Supaya saudara akan memperoleh kekayaan di dalam Yesus. Supaya saudara memperoleh kebahagiaan di dalam Yesus. Jadi nomor 3 dari Kejadian 12 sampai dengan Maliaki itu bicara tentang Tuhan Yesus datang untuk menggantikan saudara. Dan saudara kasih oleh Tuhan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu membuktikan bahwa apa yang telah dinubuatkan dia telah kerjakan di atas kayu salib. Matius bicara tentang penyalipan Yesus, Lukas bicara tentang penyalipan Yesus, Markus bicara tentang penyalipan Yesus, Yohanes bicara tentang penyalipan Yesus. Jadi 4 saksi sudah cukup bagi saudara kasih oleh Tuhan untuk kita percayai, untuk kita imani bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk kebutuhan saudara dan saya. Amen. Itu sebab saudara, mari saudara kasih oleh Tuhan, kita akan lebih semangat, kita lebih bersungguh-sungguh untuk hidup bersama-sama Yesus, untuk hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan, agar supaya saudara dan saya akan menjadi suatu orang-orang yang akan dimuliakan oleh Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan nomor 4, ya sudah dikasih oleh Tuhan, suatu kali kelak Tuhan akan pulihkan kita manusia. Ada amin. Dia akan pulihkan saudara dan saya. Yesus berkata, sebagaimana dia telah pergi yang kamu lihat, aku terangkat ke surga. Dan dia akan datang untuk kedua kalinya. Dia akan mengambil saudara, mengangkat saudara, membawa kepada saudara untuk memulihkan yang tadinya di Taman Eden sudah hidup bergaul dengan Allah. Dan Tuhan pulihkan itu semua ketika yaitu kitab Wahyu sudah kasih mengatakan anak domba Allah sebagai raja di atas segala raja, untuk memuliakan saudara, untuk mengembalakan saudara, untuk menjadi pemimpin saudara nanti suatu kali kelak. Itu sebab sementara kita menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, marilah kita bersungguh-sungguh hidup bergaul dengan Allah. Berpikirlah yang benar, haleluya, berimanlah yang benar, berkata-katalah dengan benar, bertindaklah yang benar. Maka saya pasti dan percaya saudara akan mengalami nikmatnya kerajaan surga itu. Nikmatnya hidup bersama Tuhan. Kita akan menikmati kekayaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, amin. Tuhan memberkati.